Apa kabar? Luar biasa. Boleh tos kiri kanannya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, saya Osmar Wijaya kembali hadir dalam Buletin ICC untuk menyampaikan beberapa informasi seputar gereja ICC. Info pertama ada dari iKids. Pada hari Minggu, yaitu minggu depan, tanggal 18 Agustus 2024, iKids mengajak putra-putri Anda untuk ikut serta di dalam lomba fashion show. Temanya adalah pakaian adat daerah Indonesia atau busana profesi. Ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Ibadah iKids hanya akan diadakan 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 10. Jemaat yang terkasih, hari ini akan ada parents meeting setelah ibadah kedua. Pada pukul 11.30 bertempat di Youth Hall. Bagi orang tua yang anaknya tertanam di ICC Youth, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara parents meeting. Saudara-saudari terkasih, ini nggak ketinggalan menarik. ICC College bersama dengan IMC Store mengajak teman-teman collegers untuk mengikuti training barista di IMC Store pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Pukul 18 hingga selesai. Acara ini akan seru banget. Jadi untuk semua collegers, kalian harus wajib mendaftarkan diri pada link yang tertera di layar ataupun di meja informasi lantai 6. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Ini tanggalnya cantik sekali. Kira-kira ada apa nih di ICC? ICC akan kembali mengadakan ibadah senior pada pukul 10. Bertempatnya di hall ini, IPC Hall, bersama dengan Pastor Gabriela Efrin dengan tema Hati yang Menyembah. Saudara-saudari diharapkan boleh ajak papa, mama, opa, omanya untuk datang semua ke sini. Kita akan diperlengkapi dan diberkati lebih lagi melalui ibadah ini. Terakhir, kita juga ada acara fundraising untuk retreat volunteer. Ada banyak makanan, minuman, snack, peralatan masak, bahkan baju sekalian. Kalian kita semua bisa datang di lobi ICC setelah ibadah ini. Partisipasi Anda semua akan menjadi berkat bagi kita. Sekian informasi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk silent ponsel Anda, kemudian catat, bagikan, dan lakukan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa. Beliau adalah senior pastor dari GBI Gilgal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berdiri, beri sambutan paling meriah. Please welcome Pastor Juan Mogi. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi, happy Sunday. Apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yuk kita doa. Bapa yang baik, kami mau kasih hati kami untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi jalan kami, terang bagi kaki kami. Tuhan, supaya kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selalu senang ketemu dengan Pastor Chandra, Vivin, semua tim kepemimpinan, pastor-pastor, dan jemaat yang luar biasa. Ya gak apa-apa, semangat sendiri. Pokoknya aku senang, itu kesenangan pribadi. Tadi pagi saya khotbah dalam pimpinan Tuhan. Gimana sih jalan dipimpin sama Tuhan? Tapi bagian kedua ini saya mau bahas tentang gimana kita jalan di dalam berkat Tuhan. Nah, bicara berkat itu orang selalu langsung berpikirnya uang. Ternyata berkat itu luas. Ada berkat yang kekal, yaitu keselamatan. Buat apa punya uang tapi gak punya surga. Hikmat, tuntunan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan tapi gak dipercaya sama Tuhan. Ada juga berkat yang gak kelihatan, kehadiran Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu ada bersama kita. Perlindungan dari Tuhan. Di Bandung tuh ada COVID gak yang lalu? Ada. Kok masih ada sekarang? Kenapa? Perlindungan Tuhan. Jarang kita hitung itu jadi berkat.
Apalagi kesehatan dari Tuhan. Terus kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kayak tadi kan aku senang, aku sendiri senang. Bapak Ibu gak bisa ngerasain aku ketemu sama ICC senang. Keharmonisan, belum mengampuni dari tadi. Keharmonisan keluarga dari Tuhan, ya kan? Ada yang suami istri udah gak ngomong, adik kakak ribut, gak akur. Kalau kita masih bisa ngumpul sama-sama itu berkat dari Tuhan. Tapi ada yang saking rohani, mereka berpikir berkat cuma itu saja. Mereka lupa ada berkat yang kita perlu tapi sementara. Namanya cien, uang. Orang Bandung perlu uang gak? Yakin? Mana tangan yang perlu uang? Oke, kalau nggak perlu ya kita langsung makan siang pulang. Kan nggak perlu uang kita pulang. Saya selalu, kan ada orang anti ya kalau gereja ngomong uang. Loh, kalau bukan gereja yang ngomong siapa lagi yang ngajarin? Saya selalu analoginya hubungan saya sama Tuhan itu kayak bapak sama anak. Benar kan? Kita terima Yesus diangkat jadi anak dari Bapa di surga. Nggak mungkin saya sama anak saya, dia bisa bahagia kalau dia tiba-tiba perlu dia bilang, tenang Carissa, papa ada di sisi kamu. Tapi pak ini mau bayar, udah pesan kue tiaunya udah jadi. Tenang, ada keselamatan yang kekal. Pak, ini mau uang sekolah bayar gimana? Tenang, bilang sama gurunya. Damai sejahtera, sukacita. Kamu bahasa roh lah 3 menit, gak mungkin. Jadi uang tetap perlu dan itu bagian dari berkat Tuhan. Tidak dosa ngomong uang. Gak boleh jadi orang Kristen yang munafik. Pengen tapi kok ngomong uang tapi di hati. Please, khotbah please. Nah sekarang langsung aja straight to the point ya. Udah sepakat nih semuanya. Jadi enak, saya juga pulang semangat, bisa datang lagi. Bagaimana kita bisa ngalami berkat Tuhan secara keuangan? Yang pertama, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Saya tadi ambil fatsal yang sama tapi saya bahas di sisi yang berbeda. Satu saat ada kelaparan. Dan hujan tidak turun. Tuhan bilang sama Elia, kamu pergi ke tepi sungai Kerit, minum dari sana. Dan setiap hari akan ada GoFood yang nganterin. Namanya bugak, burung gagak. Dia akan kirim roti sama daging every day. Wah, pokoknya Tuhan kita kreatif. Ada sandwich, ada kebab, ada apa ya? Ya pokoknya apa saja itu. Dan dia hidup sampai air mulai habis. Gimana nih Tuhan? Kata Elia, tenang. Pergi ke sebuah tempat, ketemu janda. Janda itu akan kasih kamu makan. Saya sempat pikir kenapa janda? Kenapa nggak pengusaha kaya, konglomerat? Tapi kita nggak bisa tahu cara Tuhan. Dia punya 1001 macam cara untuk memberkati kita. Sampai ke sana tuh janda udah mau mati. Dia bilang gini, sis tolong minta air dong. Oke. Si wanita itu ambilin, belum selesai airnya dia bilang ini, sis bikinin kue dong, roti kecil bundar. Dia bilang bro, cuma tinggal minyak dikit, tepung dikit, habis itu kita mau makan, habis itu kita mati pelan-pelan. Waduh, salah alamat nih waktu saya baca begini. Tapi firman Tuhan langsung datang. Yang penting kalau kita benar-benar perlu uang yang tadi sangat serempak ngomongnya itu, kita harus hidup bergaul sama firman Tuhan. Bukannya Tuhan waktu di bumi miskin, betul. Dia mungkin saat itu masuk bait Allah, dia gak punya uang. Tapi dia bilang ini, Petrus pancing itu ikan pertama kamu pancing di mulutnya ada duit. Dia gak punya uang tapi dia tahu di mana ada uang. Kenapa dia gak punya uang? Dia gak perlu uang. Dia yang punya langit bumi beserta segala isinya. Begitu. Keren kan Tuhan? Tepuk tangan lah. Keren Tuhan kita. Kita mesti bangga dulu sama Tuhan. Nah, akhirnya dia bilang gini, dengar firman Tuhan. Tepung dalam tempayanmu gak akan habis. Minyak dalam buli-bulimu yang tinggal dikit itu gak akan habis. Sampai Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi saya harus gimana? Tetap rencanamu dengan 2-3 potong kayu itu mau bikin roti, mau bunuh diri terserah. Tapi begini, tepungmu gak akan habis, minyakmu gak akan habis. Benar. Dia bikinin buat Elia rotinya. Elia makan, mereka makan. Dan firman Tuhan bilang, yuk ada ayatnya kayaknya. Dan tepung minyak itu gak pernah habis sampai hujan turun. Sampai berkat melimpah datang. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Singkatan dari kantong, kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Seret. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Di tengah setiap kebutuhan akan keuangan harus dengar firman Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah
Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jangan pakai cara lain, diam dan ikuti jalan Tuhan. Dengar perintah Tuhan, jangan pakai alternatif. Jangan tipu kiri, tipu kanan. Jangan sogok kiri, sogok kanan. Jangan pakai cara alternatif. Setia sama firman Tuhan. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba bilang sama-sama, ketahuilah. Jadi bagi yang belum tahu Tuhan bisa memelihara hidup kita, kesian deh, ketahuilah Tuhan mau pelihara hidup kita. Saya punya anak Carisa. Saya nggak pernah ketemu Carisa dari kecil, lagi bengong. Carisa, kenapa kamu bengong nangis? Besok ada susu nggak Det ya? Nggak pernah. Terus satu saat lagi di gedung tinggi, Carisa mau ngapain? Apa aku akhiri hidupku ya Det? Kenapa? Besok Dedi bisa bayar uang sekolah nggak? Nggak pernah. Dia dengan yakin dan terlalu pede bahwa bapaknya itu bisa memelihara hidup dia. Yang ada adalah waktu dia bertumbuh, dia harus menguruskan berat badannya. Sekarang udah langsing, udah ngerti, udah remaja, udah lihat kalau pintu dikunci ngapain? Ntar Det, lagi olahraga, katanya di kamar dia pakai YouTube. Tuhan pelihara dia, Tuhan pelihara hidup kami. Ketahuilah. Ayo yang lagi ragu, yang lagi khawatir, yang lagi takut. Aduh mau kawin bisa gak ya? Aduh mau punya anak gimana ya? Aduh. Begini, Bapak Ibu Saudara siapa yang anaknya 1? Yang anaknya 2? Yang anaknya 3? Yang anaknya 4? Nah udah gak ada kan? Kalau lihat Tuhan pelihara Pastor Chandra yang anaknya 5. Selalu ada pemeliharaan Tuhan untuk hidup kita. Saya udah 3 kali minta maaf lagi bis khotbah. Tiba-tiba dibisikkan Roh Kudus begitu. Ketahuilah. Saya ngalami masa-masa di mana memang benar gak punya apa-apa. Tapi saya pegang ayat ini, saya tahu bahwa Tuhan pelihara hidup saya. Dulu gak ada pacar. Ketemu pacar, mau nikah. Pakai apa nikahnya? Saya ngomong sama papa saya, Pak mau nikah. Papa saya kan pendeta juga. Ya udah, nikah yang penting papa pesan. Ambil puasa, doa, Tuhan harus hadir dalam pernikahan kamu. Semua yang hadir diberkati. Cuma ngomong gitu. Dengan kata lain bahasa Inggris ini, you know, I know. Nah saya kan belum pernah kawin. Ini pertama kali kawin kan, nikah kan. Saya lulus gimana ya kalau kawin ya? Gimana ya? Terserah kamu aja. Nggak, keluarga kamu kebiasaannya gimana? Dia 6 bersaudara. Ya biasa sih yang laki datang ke perempuan ngelamar. Terus laki bikin pesta, nikah. Nah nggak punya apa-apa. Tapi yang saya tahu Tuhan pelihara hidup saya. Saya bilang, Lus kita bikin pemberkatan nikah. Yang datang semuanya pulang kita kasih kue di box. Yang penting Tuhan memberkati pernikahan kita. Karena di Alkitab nggak ada tertulis lalu Allah berkati mereka saat mereka pesta di hotel mulia. Nggak ada Lus. Memang menikah sama pengkhotbah pintar. Dia tahu di mana ada ayat. Masalah kan mesti ngadep sama calon mertua kan. Saya suka lagu ini. Ku tahu, nggak tahu di Bandung tahu lagu ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Sama-sama. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Sama-sama. Dia baik bagiku. Lagu ini benar-benar merema. Apalagi saat gak punya duit. Karena orang lupa suka gak ingat. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Maka yang pertama cuma satu. Ketahui ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan bilang sama Elia, Elia ketahuilah. Nah apa yang terjadi? Ya udah kita jalan seperti biasa. Undangan disebar. Itu 22 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Siapalah Johan Mogi. Gereja kecil, gak ada yang kenal. Masa gini, ya Tuhan aku mau menikah. Kira Tuhan berkati pernikahan aku, gak ada yang gitu-gitu. Tiba-tiba satu malam ada telepon masuk. 23 tahun lalu kan telepon rumah mesti dipakai. Kamu ada rencana mau menikah? Iya. Kamu menikah di mana? Saya bilang di gereja.
Dan yang nelpon itu bukan jemaat. Kamu mau ngundang berapa banyak? Ya sejemaat yang ada di kebaktian aja saya undang semuanya. Kan cuma itu, gak bikin pesta, gak bikin apa. Gini deh, hotel yang paling bagus di Jakarta apa? Oh saya bilang banyak. Untuk apa ya? Untuk kamu nikah nanti. Oh kira-kira kalau nikahi orang di hotel bagus itu berapa ya biayanya? Sama sekali saya gak tahu, saya bilang. Ya orang gak punya duit ngapain gue tanya-tanya ya kan? Karena kalau ada istilah tuh silent is golden, pernah dengar gak? Jadi kalau ngomong-ngomong gitu, sekarang gitu ngerti, saya diam aja. Jadi mungkin Pak Johan ada masukan, saya bilang gak apa-apa, ya biar yang lain dulu. Jadi kesannya tuh kita kayak orang tua, pengertian, sabar, biar yang muda-muda dulu. Terus semakin banyak bekoar, semakin kita ketahuan bodoh dan gak punya duit. Senyum aja, coba latihan sama-sama 2, 3. Ini halus pisan, ini limited barangnya. Ya, gitu aja, jadi saya juga seolah-olah saya punya uang. Tapi kenapa Tuhan gerakin saya ya setelah saya jawab semua gak tahu. Gini deh. Saya nggak tahu hotel apa yang bagus, saya nggak tahu biayanya gimana. Tuhan suruh saya transfer kamu sekian. Terserah kamu bikin gimana, tapi harus dipakai untuk kawin. Itu baru permulaan. Nah, nggak tahu ada anak muda nggak ya? Ini mungkin untuk anak cucu kita juga nanti mau menikah, opa oma bisa kasih kekuatan. Saya tuh nggak tahu kenapa selalu punya mimpi, selalu punya visi. Saya bilang menikah kan seumur hidup. Saya bilang agak ngelunjak nggak ya dari cuma pemberkatan nikah, sekarang bisa pesta. Terus saya bilang lupa ada honeymoon. Saat itu saya udah nginjil, udah pelayanan, pergi ke Eropa, kemana. Tapi saya bilang saya pengen pergi ke istri saya. Pergi dengan istri saya honeymoon. Saya bilang saya ingat waktu main salju di Swiss. Tapi udah teman-teman pelayanan beda kan sama istri kan. Terus saya pergi ke Italia, ke Venice. Naik yang perahu, ada yang pakai baju garis-garis. Ave Maria. Cuma kalau cowok kan bulu merinding ya. Kalau sama cewek kan enak rangkulan. Wah saya bilang enak gak tahu diri gak ya. Tapi kalau habis itu punya anak, hamil, udah sibuk pelayanan, gak ada honeymoon lagi. Namanya honeymoon adalah moon setelah honey. Oh salah ya terjemahannya. Jadi saya bilang Tuhan ini agak gak enak, tapi udahlah kamu kan bapakku. Kalau boleh Tuhan. Jadi saya bilang ini pengen banget honeymoon ke Eropa, di hati agak ngelunjak gak ya. Terus ini yang kedua nih khotbah saya agak berbeda dari khotbah-khotbah yang lain. Kalau enggak juga ke Asia deh Tuhan. Asianya gue saya bilangin kalau nggak ke Jepang, ke Hong Kong, ke Singapura, kalau nggak ke Indonesia deh, ke Bali. Saya kalau ada pelayanan, saya survei, oh hotel ini bagus ya, bagus saya tulis hotelnya. Saya suka bikin jurnal. Terus kalau sampai ke Bali nggak bisa, ke Bandung lah. Dulu ada hotel yang saya suka tuh, yang di Ciemblu itu apa ya? Nah itu. Terus saya bilang kalau nggak ke Puncak, kalau nggak ke Bogor. Baik nggak? Tuhan pasti bangga punya anak kayak gini tahu diri. Terus dari Eropa terus sampai ke bawah. Udah kan nggak yang maksudnya berlebihan, cuma sekali kok honeymoon. Itu tepat tuh 2 minggu sebelum pernikahan. Kamu nanti habis nikah mau kemana? Saya bilang nggak kemana-mana sih. Harus honeymoon katanya. Pengen honeymoon kemana? Itu keuntungan orang jujur. Saya sih ada berapa pilihan. Orang pikir saya kaya kok bisa punya banyak pilihan. Oh mau kemana? Tapi yang paling suka dari pilihan ya saya bilang pakai Eropa sih yang pertama. Oh ke Eropa ya. Lengkap aja lah ya pertama kali nikah. Ya kalau bisa sih lengkap. Saya gue gak tahu kayak obrolan orang bodoh. Gini deh. Kamu atur. Pokoknya Eropa yang paling bagus. Saya bilang kayaknya kita belum plan. Gini deh saya ngaturin katanya. Diaturin semua hotelnya terbaik. Pesawat yang terbaik. Akhirnya kita pertama kali suami istri keliling Eropa. Itu semua karena Tuhan. Gak punya apa-apa, saya cuma punya satu pengertian, ketahuilah aku punya Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan itu perhatikan kita sampai detail. Sampai sekarang sih belum ada yang nelfon lagi, itu 23 tahun yang lalu. Pas perlu, pas ada gitu. Cukup gak contohnya? Cukup. Ya udah. Ya udah, ntar gak pulang. 29 menit masih banyak materi. Yang kedua, yang pertama ketahuilah Bapa memelihara kita. Ada pemeliharaan Tuhan. Saya kasih contoh yang benar-benar ekstrim. Sampai yang gitu aja Tuhan perhatikan. Yang kedua berhati-hati dengan perkataan.
kalau mengalami berkat Tuhan secara keuangan. Ini ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 25, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Saya coba update dia punya kurs rate-nya. Jadi kalau 1 shikal 174.420, 80 shikal perak 14 juta. Saya sendiri nggak pernah tahu kepala keledai bisa dimakan apa. Yang saya tahu kepala ikan enak dan nggak semahal itu. Bapak Ibu kalau di Bandung ada menu kepala keledai restoran Chinese kesukaan saya ada beberapa. Ada Dunia Baru, ada Queen, ada Rose, Ingkonya udah pergi. Terus ada beberapa itu kalau ada menu kepala keledai limited mau beli nggak 14 juta? Nggak mau, ini kelaparan. Terus tai merpati, saya coba Google cari katanya ada jamur-jamur, ada beneran yang dikeringin segala macam, mau beli harga 872.000, tahu-tahu sih nggak mau, saya juga nggak mau. Sampai makan anak, ayo hari ini anak saya, besok anak siapa mau dimakan. Saking kelaparan, pernah nggak punya duit sampai parah kayak begini? Ini keadaan yang paling parah. Lalu berkata Elisa, ini pendeta yang ngomong loh, beginilah, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Dan 2 sekat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Harga drop jauh, turun. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, dia kan nemenin raja terus. Anak saya dimakan raja gitu. Dia udah lihat lah hal-hal yang parah. Dia menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saya ulangi lagi ya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, sudah kurang ajar omongannya, masakan hal itu mungkin terjadi. Saya pernah dengar waktu saya mau full time, papa saya melayani Tuhan, kasih tahu tuh, keluarga kita semua pengusaha, masa menjadi pendeta sendiri, emang nasi mau turun dari langit? Saat ini keadaan keuangan kita sesulit apa? Tapi jangan sampai ada kata-kata yang keluar yang melecehkan Tuhan. Hati-hati, perkataan itu punya kuasa. Berkata-kata adalah metode Allah. Pada mulanya adalah Allah. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah gelap. Gelap itu jadi. Dia nggak bilang, jadilah saklar lampu. Tadi pagi terang gak? Nanti malam gelap gak? Besok pagi terang gak? Masih terang lah. Besoknya lagi gelap gak? Malam. Gelap. Siapa yang nyalain matiin lampu? Tuhan. Dan itu cuma jadi dengan perkataan. Dan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus karena dari dalam kita. Kuasa menciptakan itu ada di dalam setiap kita. Bagaimana kekuatan berkata-kata bisa bekerja dalam hidup kita, dalam keuangan kita. Yang pertama, perkataan menciptakan imajinasi. Saya suka ketemu teman-teman, ada yang lama ketemu, bro, lu kurus ya? Di hati aku berteriak, lu buta apa? Tapi kan jarang yang ngomong aku kurus kan. Terus langsung segini, masa? Tiba-tiba saya hari itu pakai celana kan saya ngerti dong sempit atau enggak. Saya nimbang tiap hari kan. Kan saya tahu fakta kan. Tapi perkataan itu menggembirakan saya. Dan saya bilang, oke bro makan. Saya makan seolah-olah saya kurus. Itu kuasa dari perkataan. Menciptakan imajinasi. Siapa yang pernah ketawa gara-gara orang cerita lucu? Siapa yang pernah takut gara-gara orang cerita serem? Saya ini di sebuah hotel langganan lah ya. Jadi kadang kalau saya pergi sendiri, saya pernah lagi siapin firman ya. Tiba-tiba gini, zet, apa ya saya lihat. Kan kacanya kan kamar mandi pakai kaca. Tirainya itu turun sendiri, zzz, gitu. Apa gua kedudukan ya? Enggak loh, saya kamar mandi. Merinding juga nih, saya bilang, setan keluar dalam nama Yesus. Gua mau persiapan firman. Kadang kalau orang lagi cerita, kan film-film sekarang kan liang kubur, setan apalah. Saya suka gangguin ikutnya. Nah saya mau cerita ini satu saat. Sementara saya cerita, orang mau nempel. Terus gimana? Terus gimana? Kenapa orang jadi takut? Mulai berimajinasi.
Makanya dengerin teman-teman yang cerita jorok, pikiran jadi apa? Kotor. Daripada dengerin cerita-cerita orang, parah nih. Palan udah mau pelantikan presiden, kenapa ekonomi masih down ya? Kita dengerin itu aja terus. Imajinasi kita apa? Dagangan sepi. Aduh gimana nih ya? Udah mau kawin lagi, anak mau sekolah. Daripada imajinasikan itu, baca firman dan mulai imajinasikan berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Mulai sesat pengajarannya? Tidak. Itu yang saya alami bersama dengan Tuhan. Waktu kita proses secara ekonomi, namanya anak kan punya keinginan, Pa pengen ini, Ma pengen ini. Papa mama sih bilang gini, doa. Pa pengen pergi, Ancol baru buka ada dunia fantasi. Mama saya bilang, udah uang sekolah aja bayar susah, mau ke dunia fantasi. Silakan hidup dalam fantasimu. Enggak gitu, mau ke dunia fantasi berapa harganya? Kita pasti pergi, kita doa sama-sama. Kita sampai bertiga rapat, Cici sama adik saya. Papa mama ada something wrong gak ya? Kita minta apa-apa semuanya doa. Sepatu bolong doa. Diambil, oh masih bisa jahit. Ada yang lewat sol sepatu jahit. Nah, kan bisa lagi katanya. Jadi dari kecil nggak pernah dia jawab gini, nggak bisa. Nggak pernah kita dimarahin karena minta sesuatu. Dia ngajarin gini, percaya. Tuhan bisa bawa kita jalan-jalan. Tuhan bisa bawa kamu sekolah. Mau kuliah nggak punya duit? Bisa. Kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa jadi sarjana. Kita selalu dibawa untuk mengimajinasikan dan itu jadi dalam hidup kita. Oke, kita bokeh. Oke, uang lagi turun. Oke, utang belum bisa bayar. Tolong kata-katanya. Tolong. Bilang sama saya, please deh. Bilang sama saya, please deh. Pak healing. Udah, uang sekolah gue belum bayar. Healing, oke mah. Satu saat kita healing. Itu kan membangkitkan iman. Bangkitkan imajinasi. Mami mau healing di mana? Bali? Australia? Kan cuma nanya. Ngobrol aja. Saldo tidak mencukupi tapi omongan kelas kan gak dosa. Gila apa? Enggak. Gila enggak? Kalau saya gila saya gak diundang khotbah di sini. Selamat siang ICC. Bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Read in your English first. More than you pray or imagine. Tapi jangan ke syuara mobil dalam nama Yesus punya. Saya enggak. Ini lagi ngomong tentang kebutuhan kita yang perlu uang. Amin lah halus pisan ini. Yang kedua, perkataan firman menaklukkan iblis. Iblis itu suka nyerang. Makanya kan lu salah kawin. Kalau dulu kawin masih Akyong, masa depan lu lebih cerah. Hush! Iblis! Aku tolak dalam nama Yesus. Yesus dicobai enggak? Berapa kali? 3 kali. Menang atau kalah? Yesus pakai setruman nyamuk atau pakai apa? Enggak. Ajudan! Bisa. Malaikat kirim gambar-gambar iblis. Bisa. Yesus bilang ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis, setiap kali saya down, setiap kali saya lemah. Tuh visi gereja, siapa yang mau cukupin? Tadi saya khotbah di kebaktian pertama. Saya minta tayangin lagi gambarnya, bisa gak kebaktian kedua? Gedung pertama selesai. Ini yang saya pakai, yang saya hidupin. Gedung kedua on proses. Jantung debar-debar gak? Debar-debar lah, tanda tangannya Juan Mogi. Namanya nama jemaat, bukan milik Juan Mogi. Tanah udah selesai, melewati krisis gereja tutup 2 tahun. Gak ada potong gaji, selesai cicilan. Amazed. Ada malaikat yang ngirim. Nanti saya cerita tentang malaikat. Udah selesai, persembahan kembali normal. Mana tuh angel? Tuhan tepat waktunya kirim. Ini mau structure, arsitektur, plumbing. Cuma 100. Kan kalau ngomong, gede lu 120 miliar kan saya lemah. Jadi saya ganti katanya, cuma 120 miliar. Kelihatan kaya gak? Kelihatan kaya. Tapi sedang berdebar jantungnya. Tanah Tuhan cukupi, masa struktur gak dicukup. Terus orang lewat, iya tuh. Rumah Tuhan gagal, kasihan, bolong-bolong. Yang malu siapa? Bapa di surga. Udah ditutup supaya nggak berdebar. Kita kembali ke sini. Nah, saya lawan dengan apa? Firman. Saya nyembah Tuhan. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saya nyanyi lagi. Allahku kan memenuhi sama-sama keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maaf yang anak muda, ini lagu Om. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia.
Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Saya nyanyi 10 menit, 15 menit. Sampai Dad, doanya lama banget enggak? Daddy masih mau nyembah terus. Tiba-tiba yang menyerang saya lewat kekhawatiran, ketakutan keluar. Aku punya Bapa yang baik. Aku tahu pemeliharaan Bapa sempurna dalam hidupku. Itu kekuatan kata-kata. Daripada saya, ayo rapat-rapat. Gimana ya? Semua jadi takut. Satu panitia takut. Mending saya nyembah Tuhan sendiri. Keluar tuh iblis dalam nama Yesus. Nomor berapa sekarang? 3. Ini masih poin 2 tapi dipecah. Perkataan kita mengaktifkan malaikat. Pengkhotbah 5 ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah engkau berkata di hadapan utusan Allah, malaikat itu bawa engkau khilaf. Hati-hati ini mulut. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Kita lagi ngerintis gereja, kan saya dipercaya. Aduh. Khotbah nggak jelek-jelek banget. Menurut Bapak Saudara, kok khotbahnya bagus nggak? Pujian juga ngangkat lah. Ada yang nangis, merinding, segala ada. Gedung gereja nggak jelek-jelek banget. Karpet bagus, AC dingin. Kepemimpinan oke lah, Juan Mogi. 2 puasa, saya bukan 40 hari, ini 100 hari. Wah, itu penglihatan udah macam-macam. Kuatio siram, wah udah 100 hari, udah aduh apalah hidup ini. 2 keliling, pakai mobil, patahin setan iblis. Iblis kalau bisa berteriak, please pastor, kita sudah dimutilasi, sudah hancur. Setan dari paten segitu aja jemaatnya. Sampai saya ngerti ada malaikat Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya bilang begini, Tuhan kirim malaikatmu, kan nginjil udah loh. Mengirimkan jiwa-jiwa dari selatan, barat, utara, pusat. Mereka akan datang berbondong-bondong ke Gilgal. Mereka akan diselamatkan, bertobat, menerima Yesus, dibaptis, penuh Roh Kudus. Detail saya ngomong, dimuridkan, masuk dalam sel, dan mereka jadi pemimpin-pemimpin. Kuasa perkataan. 2 minggu kemarin aja, minggu lalu persis nih, ketambahan 1000 orang. Kita nggak tahu tuh orang dari mana. Sampai waktu saya nggak khotbah, nanti misalnya Pastor Chandra khotbah kan di Gilgal, saya turun tuh. Ntar kalau saya jadi asir lah, jadi tukang parkir lah. Kalau tiap minggu saya serve kopi mati, saya nganter. Selamat di Gilgal, mau kopi, tea, air putih, saya serve. Saya doain orang, saya kebaktian anak, saya pelukin anak-anak. That's what I love to do. Dari situlah saya tahu, Bapak Ibu dari mana? Kami dari Bogor, Pastor. Oh lagi visit, oh enggak, tiap minggu kita kesini. 20 orang katanya, oh. Saya di pesawat dari Belanda, saya bis pelayanan. Pastor, mau khotbah besok? Iya, saya bilang. Kita juga sama katanya, mau ke Gilgal. Loh, Bapak dari mana libur? Enggak, kita tinggal di Singapura. Loh kok kebaktian di Gilgal? Iya, kita tiap Sabtu Minggu ke Gilgal. Jadi pagi kita kebaktian doa, sore saya antar anak youth, besok kebaktian, terus terbang ke Singapura. Oh, Bapak tinggal di Cikupa. Berapa jauh? 1,5 jam. Bolak-balik nggak sekali jalan? Dari Palembang, saya berada di Palembang. Pastor, kita kan sering kebaktian di Gilgal. Dekat, nyetir cuma 7 jam. Oh, wow. Saya lupa, saya doanya nggak pakai Jakarta. Tuhan kirim malaikat mengirimkan jiwa-jiwa dari selatan. Saya lupa tambahin Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Gitu, no play-play. No play-play perkataan kita. Jiwa aja datang apalagi customer. Segitu doang tepuk tangannya. Heran. Betapa dahsyat Tuhan kita. Mesti saya puterin videonya ya. Bagaimana orang tuh numpuk sampai kayak gimana. Udah jadi buka GC2 bukan mau buka cabang mau apa. Gak muat. Sampai mana lagi ya. 4. Perkataan tuh menarik dukungan Tuhan.
Yesaya 44 ayat 26, akulah yang menguatkan pekerjaan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. I myself will support the words of my servant. Kamu ngomong apa? Tugas aku support, kata Tuhan. Nah, Pak, Bu, Pak. Jawablah, iya Pak, atau Kang kali ya, Kang, Bu. Nah kan enak kalau kebaktian gini. Punya anak. Kita lagi di mall apa sekarang yang paling heboh? Misalnya Pascal, PVJ. Ada suara orang gini, Mama. Sebagai seorang ibu kita tahu gak anak itu? Anak siapa? Kita gak ragu, Pak itu anak kita bukannya Pak ya? Mama. 90% sih kayaknya iya ya. Ya udah shopping dulu, enggak gitu. Itu tinggal satu, sel 90%, cicil 12 kali pun kita lepaskan. Pak, anak kita, cepat. Kenapa itu anak kita? Ternyata cuma lihat Lego, Legonya bagus. Kita pikirkan kelindes kereta atau apa di mall kan. Itu anak. Makanya kalau ada masalah keuangan, jangan menjerit kemanapun dulu. Berseru kepada yang di atas, Pak. Surga lagi rapat. Stop! My son from ICC. Wow. Ini anakku dari ICC. Kita kalau nggak punya waktu berteriaknya kemana? Ke suami. Pak, pikirlah Pak. Pada naik semua. Lu kerja yang benar. Yang ada apa? Perang dunia keempat. Udah cukup perang. Rusia sama Buddha jangan perang lagi. Kita buka pintu berkat dan curahkan. Berteriak sama suami terus gini. Udah. 1 triliun cukup. Kan enggak gitu juga. Tetap si papa juga enggak punya duit. Bersuruh sama di atas yang punya langit bumi beserta segala isinya. I will support the words of my servant. Makanya yakin dulu siapa yang anak Tuhan di sini. Iyalah. Dah. Enak nih kebaktian dua cepat. Jadi khotbahnya juga cepat. Saat. Makan siang habis ini. Dah, poin terakhir. Sampai sini aman semua belajar sesuatu. Bijaksana dan berakal budi. Yang pertama, ketahuilah pemeliharaan Tuhan. Tuhan gak mungkin ninggalin kita. Yang kedua, hati-hati dengan perkataan. Mujizat itu ada di mulut kita. Yang ketiga, bijaksana dan berakal budi. Tahu cerita Yusuf lah ya. Ini saya ambil beberapa ayat, Kejadian 41 ayat 54, Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Mulailah datang 7 tahun kelaparan, itu kan krisis. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Saya revisi sedikit ya. Yang gak boleh kan menambahkan dan mengurangi firman. Gak boleh, saya revisi, modify. Maka datanglah 7 tahun kelaparan di Bandung. Di seluruh Bandung ada krisis. Tapi di seluruh jemaat ICC ada roti. Iya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Berakal budi dan bijaksana. Saya akan tutup di sini. Bijaksana itu berhikmat. Hikmat sama ya. Kalau pengen ngalami berkat Tuhan secara keuangan, jangan lupa 2 kata ini. Akal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Jadi ada 3 level di dalam Alkitab. Yang pertama itu pengetahuan. Semoga tulisannya kebaca. Yang kedua itu pengertian. Kalau Bapak Ibu Saudara suka baca Amsal, ini sering keluar 3 kata ini. Pengetahuan, pengertian, dan yang ketiga adalah hikmat.
Boleh nggak kita katakan sama-sama 2, 3, pengetahuan, pengertian, hikmat. Pengetahuan ini link sama yang tadi akal budi. Jadi kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Saya itu pikir ya pendeta persis kayak papa saya, kayak teman-teman. Ya udah hidup untuk Tuhan. Tuhan minta semuanya, kita kasih semuanya. Tapi satu saat Tuhan minta saya belajar tentang investasi. Saya bilang saya sekolah bisnis, mau jadi pendeta suruh belajar investasi. Tapi Tuhan ngajarin saya banyak hal. Tuhan bilang kamu kan mau banyak memberi, mau banyak nolong orang. Kamu pengen ngajar. Gimana kamu bimbing anak-anak muda kalau kamu gak ngerti investasi? Kamu ini selama ini punya ayam, punya telur, lalu telurnya habis, kamu kasih telurnya, ayamnya kamu kasih juga. Makanya kamu berikutnya gak bisa memberi. Untuk hidupmu aja sendiri kamu gak bisa maju dalam hal keuangan. Sekarang bagaimana dari ayam itu, ayamnya jangan kamu kasih. Punya telur, telurnya punya, kamu belajar investasi. Jadi saya belajar tuh. Oh investasi A gini, oh investasi B begini, oh investasi C begini. Biasa saya muridin pengusaha, sekarang saya kalau ngopi apa, saya bilang boleh nggak ceritain saya tentang ini. Dia cerita, oh bisnis perkebunan tuh gini, oh bisnis retail tuh gini, oh bisnis jasa tuh begini, oh kalau hotel tuh begini. Dari situ saya dapat knowledge. Dan buku-buku saya mulai beli banyak buku tentang keuangan, tentang bisnis. Saya mulai perbesar apa yang saya baca, apa yang saya lihat di YouTube dan lain-lain. Nah, timbullah pengetahuan. Dari situlah keuangan saya bisa naik. Saya investasi misalnya X bisa jadi 7 kali X. Ada yang misalnya X bisa membuahkan telur itu. Nah kalau saya coba bilang yang penting aku dekat sama Tuhan. Aku perkatakan setiap hari ku tahu Bapa pelihara. Benar duit lu segitu doang. Kenapa poin yang ketiga ini harus belajar. Barang siapa main sama orang bijak, dia menjadi bijak. Boleh keyboardnya main pelan-pelan. Karena agak berat bahasan ini. Pertanyaan saya, buku apa yang kita baca sekarang? YouTube apa yang kita lihat sekarang? Kalau aku sih lebih ke Netflix ya Pastor, Queen of Tears. Yang ada cuma mimpi. Seandainya aku dapat pacar kayak dia. Seandainya rumahku seperti dia. Tapi gak menambah kamu pengetahuan. Ini. Pengetahuan, saya masih baca, saya masih belajar. Habis itu kita mesti ngerti. Kenapa banyak orang jeblok di, masih ingat yang Bitcoin, yang lain. Oh ini untungnya gede. Masuk, dibawa kabur. Bodong semuanya. Dia tahu, dia punya pengetahuan, dikasih tahu, ini gua aja untung segini. Tapi lu gak ngerti. Jangan pernah invest di sesuatu yang dasarnya gak jelas, yang kita gak ngerti, yang kita gak kuasai, dan kita jebloskan semuanya. Ini saya cuma, karena saya gak bahas investasi, saya cuma bahas umumnya aja bahwa Tuhan mau memberkati, tapi dia mau kita juga kerjasama. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Hatinya mah full untuk Tuhan. Kalau nyanyi haleluya 12 kali bukan hanya 2 angkat tangan, 4 kaki juga ikut haleluya. Tapi akal budinya kurang dipakai. Belajar dan ngerti. Kalau nggak ngerti nanya. Kalau nggak ngerti jangan jalan, jeblos. Baru terakhir adalah hikmat. Saya kasih definisi hikmat ya. Kemampuan untuk memakai pengetahuan yang ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Disinilah kekayaan bangsa-bangsa akan pindah dalam hidup kita. Soalnya saya lagi, hikmat adalah kemampuan memakai pengetahuan yang ada, tentu yang kita sudah mengerti. Di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Disitulah kita mengalami keuangan kita bermultiplikasi. Tapi hikmat ini gimana dapatnya? Masih aman sampai di sini? Firman Tuhan bilang gini, takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Entah kenapa kepada orang yang takut akan Tuhan, hikmat itu mengalir. Takut akan Tuhan artinya apa Pastor? Suka apa yang Tuhan suka, benci apa yang Tuhan benci. Itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, hikmat dapat dari mana lagi? Minta. Yakobus 1 bilang ini, apabila engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan yang akan memberikannya tanpa membangkit-bangkitkannya. Oh dia di luar gereja berhikmat. Bro, sis, jangan salah. Yakobus 3 ngajarin 4 jenis hikmat. Hikmat dari atas, hikmat dari dunia, hikmat dari setan, hikmat dari diri sendiri.
Tapi yang bagus adalah hikmat dari Tuhan. Uangnya tambah, istrinya tetap satu. Tetap setia dalam pernikahan. Uangnya tambah, tetap setia melayani Tuhan. Itu beda hikmat dari Tuhan. Akal budi dan bijaksana. Saya selesai. Bagaimana ngalami berkat Tuhan dalam hidup kita secara keuangan. Yang pertama, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Bapak gak akan tinggalkan anak-anaknya susah. Gak akan, dia bapak yang baik. Masih ingat ada anak minta ikan, masih dikasih ular. Pak, telur, nih kalajengking. Gak ada. Yang kedua, berhati-hati dengan perkataan kita. Setiap bangun pagi saya bilang gini, aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang, untuk membangun tubuh Kristus. Gilgal Center 2 sudah dicukupi dananya oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan sumber-sumber, saluran-saluran untuk menyalurkan berkat sampai itu berkelimpahan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Jumlahnya 1, 2, 3, account-nya berapa? Terima kasih untuk berkat-Mu. Itu saya ucapkan. Yang ketiga, bijaksana dan berakal budi. Makanya mulai saat itu di gereja kita selalu bikin upgrade seminar. Yang bagus, oke, dia ngajar properti, ajar. Kalau mereka ngikut itu jutaan, belasan juta, bayar 100.000 aja. 100.000 pun supaya disiplin. Udah daftar gara-gara gratis terus gak datang. Uangnya kita sumbangin buat yayasan sosial. Dia ngerti tentang apa? Saham, supaya jangan pada jeblos. Ngajarin tentang saham. Kemarin lagi, EdoShell, TikTok. Gimana TikTok bisa membangkitkan usaha kecil. Dok, tolong bantuin dok. Penuh datang, supaya apa? Pengetahuannya ini nambah. Tapi kamu harus punya mentor, supaya kamu mengerti. Tapi yang ini kita gak bisa tolong. Kamu harus takut akan Tuhan. Kamu harus doa minta hikmat. Mainlah sama komunitas-komunitas orang berhikmat. Siapa yang main dengan orang bijaksana, menjadi bijaksana. Di mana tuh? Di ICC lah. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam keuangan. Tuhan memberkati. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Ide ya. Ku berseru, mengangkat tanganku. Percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu. Bersamamu ku lewati segalanya. Sama-sama ku berseru, mengangkat tanganku. Percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu. Bersamamu ku lewati segalanya. Pejamkan mata kita, biar musik main dengan lembut. Gak mungkin orang hidup di dunia gak butuh uang. Untuk investasi, untuk kita rekreasi, bangun pekerjaan Tuhan. Semua dibutuhkan uang. Berkat gak selalu uang. Tapi jujur gak boleh munafik, kita perlu uang. Dan Bapa di surga tahu. Aku berdoa yang sedang lemah, yang sedang khawatir, takut. Biar saat firman ini disampaikan, iman mereka bangkit. Mereka tahu pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan, biar mulai saat ini kami menjaga kata-kata kami. Kumpulin ayat dan perkatakan itu. Saya kasih istri saya. Saya ajarin anak saya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Ayat-ayat itu saya ucapkan. Saya nyanyikan. Saya gak mau satupun kata-kata negatif keluar. Karena kalau pemimpinnya negatif, yang ikut negatif. Kalau pemimpinnya apatis, gak optimis, gak percaya Tuhan sanggup, yang lain juga imannya lemah. Para keluarga, kepala keluarga bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga,
Biar ada sebuah teachable spirit, ada kemauan untuk belajar. Sampai sekarang masih baca buku, masih diskusi. Ketemu pengusaha ngobrol, saya bilang ajarin aku. Waktu kita tanya, sesaat kita kelihatan bodoh. Malu gengsi, abis itu kita pinter. Saya kumpulin semua, saya dalamin. Saya punya mentor-mentor yang ngajarin saya. Lalu saya bilang ini, Tuhan, tapi di luar hikmat-Mu semuanya akan sia-sia. Nah, di situ Tuhan kasih kepekaan, mana yang harus diambil, mana yang jangan. Aku berdoa, keuangan mereka berkelimpahan karena mereka hidup dalam firman-Mu. Dan siap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Sebelum saya serahkan, saya bawa sebuah buku. Tadi yang saya bahas itu ada di bab dalam berkat-Tuhan bab yang kedua. Tadi pagi saya bahas dalam pimpinan Tuhan. Ini semua tulisan ini saya dapat waktu pandemik. Berapa belas bab. Bukunya ringan sekali. Ada gambar. Tapi ini menolong kita bisa mesbah keluarga dalam study Bible kita. Saya bahas juga kalau kita lemah dalam kelemahan gimana. Dalam sengsara. Nanti yang ketiga saya membahas gimana sekarang hidup dalam janji Allah. Yang kebaktian ketiga. Terus tadi takut akan Tuhan saya bahas sedikit. Nah ini Bapak bisa baca di dalam. Lalu dalam kemurahan Allah. Kalau kita coba lagi, ya gue kan karyawan, gaji cuma 4 juta ya udahlah gitu doang lah. Kakek gue miskin, papa gue kere, kayaknya gue kena urat-uratnya. Kamu gak hidup dalam kemurahan Tuhan. Allah kita Allah yang murah hati. Jadi buku ini akan menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti di bawah Bapak Saudara bisa dapatkan. Saya ada waktu sebentar, saya akan tanda tangan. Tuhan berkati. Haleluya. Siapa yang berkati Tuhan? Mari kita bagi berdiri saudara. Terima kasih Pastor Johan. Yuk kita nyanyikan satu lagu ungkapan iman kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhan kami Tuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan Allahku, Allahku kan memenuhi setiap kebutuhan keperluanku. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Dan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari angkat kedua tangan segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari dengan segenap hati, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku, terima kasih Tuhan Yesus. Kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucapkan syukur ya Tuhan. Kaulah Bapa yang memelihara setiap kami. Kau sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami di dalam Kristus Yesus. Bapak terima kasih, jadikan kami berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga setiap keputusan kami menjalankan rencana Tuhan digenapi. Perjalanan kami beruntung dan apa saja yang diperbuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami menerima benih firman Tuhan dan kami arahkan tangan kami memberkati hamba-Mu yang telah Kau utus ke tengah kami. Pastor Johan Mogi, lepaskan berkat-Mu dalam kehidupannya Tuhan.
Engkau juga Bapa yang akan memelihara hidupnya, mencukupkan segala kebutuhannya lebih daripada apa yang dia sanggup pikirkan dan doakan. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupannya, mendatangkan kebaikan dalam setiap hal-hal yang Kau percayakan dalam kehidupan Pastor Johan Mugi, dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dimuridkan, yang berbuah banyak bagi kerajaan sorga. Percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu turun ke atasnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarganya semuanya terpelihara. Bahkan kesehatannya Tuhan tambahkan, sehingga dengan hikmat Tuhan yang menyertai kehidupannya, banyak rancangan Tuhan yang digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita sekali lagi di dalam rumah Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami, dan kami percaya persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk pujian yang kami bisa naikkan. Terima kasih untuk pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan, Kau memberkati mereka. Dan terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan kami menerima berkat Tuhan saat ini. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan Roh Kudus akan terus mengingatkan apa yang engkau dengar, tertanam dalam hatimu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Sebab apa saja yang kau perbuat di dalam nama Tuhan Yesus berhasil. Terima kasih Bapa. Jadilah berkat in Jesus name. Semua yang percaya katakan amin. Mari katakan kiri kanannya, Happy Sunday. God bless you. Dan sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.